Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal mukhtaramin ulama'ana wa qurama'ana bil khusus Syekhina wa akhina al-karim kiram Mbah Yai Wasis Ridwan selaku sesepuh kita semua, Amin Tohari selaku Sofibul Bait, saudara-saudara dan rekan-rekan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah karena rahmat dan hidayahnya selalu mengalir menghampiri kita setiap saat. Khususnya malam ini kita dipertemukan dalam majlis dan halaqah yang mulia ini untuk mengiringi serta ikut membantu seuring dengan hajat saudara kita Bapak Amin Tohari untuk membuka tempat usaha. Semoga dengan asbab doa para sahabat-sahabat semua, apa yang menjadi hajat dari Bapak Amin Tohari senantiasa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat, para umatnya yang selalu setia dan taat dalam menjaga dan memelihara sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat masing-masing. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam apa yang saya sampaikan ini, karena saya nggak tahu ini tadi acaranya apa, tentunya saya ingat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin di luar tema atau di luar tema hajat yang kita laksanakan pada malam hari ini. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka masuk surga. Kalimat ini sempat diprotes pula oleh Abu Bakar Siddiq, oleh Umar bin Khattab. Maksudnya kok terlalu mudahnya? Artinya gini, barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka masuk surga. Kan begitu. Artinya akhir kalimatnya itu akhir ucapannya saat menutup usia. Sakaratul maut, dengan ucapan kalimat thayyibah tersebut, maka dia masuk surga. Sepertinya sih sederhana sekali ucapannya. Kalau begitu ya sudah, kita nggak usah amal aja. Yang penting nanti ucapan itu kita ingat-ingat aja saat sakaratul maut. Ternyata pada kenyataannya tidak semudah dan sesederhana yang kita bayangkan. Karena matal mar'u ala ma asya alaih, seseorang itu matinya sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Jika kalimat itu jarang-jarang diucapkan, apalagi tidak masuk di hatinya, ucapan hanya sampai pada lisan saja, maka sulit kiranya untuk bisa mengakhiri kalimat tersebut pada saat sakaratul maut. Adalah sebuah cerita seorang kiai yang hobinya adalah memelihara burung piung. Burungnya Pak Yai ini diajarin dengan bahasa-bahasa zikir yang sudah kelaku hari-hari. Ada subhanallah, ada la ilaha illallah, ada takbir, Allahu akbar. Pokoknya kalimat-kalimat thayyibah hafal. Bahkan setiap ada tamu, dia menjawab salam tamu, karena burung piaraan kiai.
Suatu saat kiainya ini pergi keluar kota. Burungnya ini yang ngasih makan santrinya. Karena santri tidak terbiasa ngasih makan burung, sehingga ketika membuka sangkar burung lalu kasih makan, dia lupa, nggak nutup kembali. Akhirnya burung itu lepas. Begitu Pak Yai datang sampai di rumah, melihat sangkar kosong, tidak ada burung. Kaget bukan main, burung kesayangan Pak Yai lepas. Dicari ke sana kemari, sekalinya dapat di belakang rumah. Sudah dalam kondisi dalam cengkraman kucing. Burung dicengkram kucing ini hanya mengeluarkan suara krok krok krok, sakaratul maut. Pak Yai ini mendapatkan ilham mukasyafah. Dia berpikir tentang itu sampai kiainya ini terpaku. Akhirnya burung mati. Beberapa hari Pak Yai termenung, kelihatan gelisah. Para santrinya memperhatikan, oh ini Yai kayaknya dalam suasana berkabung, sangat terpukul sepeninggal burungnya. Akhirnya para santri punya inisiatif untuk patungan untuk diberikan burung buat kiai. Akhirnya dapatlah burung yang lebih bagus, maksudnya lebih mahal, lalu dikasihkan kepada kiainya. Pak Yai mohon maaf, beberapa hari ini sepeninggal burung Pak Yai kelihatan gelisah, barangkali saking merasa kehilangan. Ini hadiah dari kami, teman-teman memberikan burung. Akhirnya Pak Yai menjawab, oh jadi kalian selama ini memperhatikan aku termenung setiap hari merasa karena kehilangan burung. Ya kalau kehilangan burung memang saya juga terasa kehilangan. Tapi bukan itu yang membuat aku termenung dan sedih. Yang membuat aku terpaku sedih setiap hari itu membayangkan kondisi burung itu saat dicengkram oleh kucing. Kamu tahu kan, burung itu setiap hari aku ajari kalimat thayyibah. Ya ilaha illallah, subhanallah, takbir, Allah akbar, lancar betul. Namun begitu dalam cengkraman kucing, tidak ada satupun kalimat itu keluar dari mulutnya. Artinya burung ini mati tidak mengucapkan kalimat thayyibah yang sehari-hari diucapkan. Itu yang membuat aku termenung, membayangkan nasibku nanti ketika aku dicengkram oleh malaikat Israel dalam sakaratul maut, mampukah mulutku mengeluarkan kalimat thayyibah. Akhirnya santrinya pada malah, oh gitu. Jadi ternyata apa yang disabdakan Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, ternyata maka dia masuk surga. Nah ini ternyata tidak semudah apa yang kita ucapkan itu. Ternyata butuh pembelajaran, butuh membiasakan kalimat itu kita zikirkan setiap hari. Kita punya target sekian, entah itu kalimat subhanallah, takbirnya, istighfarnya, astagfirullahnya. Itu pun tidak menjamin nanti kalimat itu keluar di saat kita sakaratul maut. Nah, yang setidaknya kita sudah membiasakan kalimat itu dengan harapan semoga pada saat menutup usia kita dapat izin Allah atau maunah Allah bisa mengucapkan kalimat. Kalau sampai tidak biasa diucapkan, jangan harap. Yang biasa mengucapkan aja belum tentu nanti menutup usia dalam ucapan itu. Makanya sampai Umar bin Khattab juga memprotes, jangan begitu ya Rasul. Nanti orang itu malah semakin membuat orang sembrono gitu loh.
Artinya ya sudah, kalau begitu kita nggak usah banyak-banyak ibadah, yang penting kalimat itu aja kita ingat-ingat, kita jaga, nanti saat sakaratul maut kita ucapkan. Akan jadi begitu dampaknya dari ucapan itu. Nah, makanya kadang kalimat ini biasa disampaikan kepada orang-orang tertentu yang memang sudah pada makom di situ. Artinya supaya tidak membuat atau mensederhanakan kalimat itu dengan kebiasaan hari-hari. Nah, kalimat itu biasa disebut kalimat kalam akbar, kalam khobar. Kalam kabar itu kalam iklan, Pak. Iklan. Coba kita artikan. La ilaha illallah. Artinya kan tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Kan sebuah pemberitahuan atau iklan. Nah, iklan itu hanya sebatas iklan atau juga hanya sebatas bacaan jika tidak kita resapi, kita rasakan. Bagaimana ada tulisan, ada warung sate Madura. Tulisan itu aja. Setiap hari kita dapat situ, lalu kita baca. Ya gitu aja. Kita nggak tahu rasanya sate kayak apa. Terus yang jual juga kayak apa orangnya, nggak tahu. Karena kita hanya nulis baca itu warung sate Madura, kan tidak tahu. Nah, supaya kita tahu bagaimana di dalamnya, ya kita masuk, buktikan sate itu kayak apa rasanya, sate Madura. Nah, begitu juga kalimat itu, kalimat la ilaha illallah itu, tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Kan begitu toh? Nah, bagaimana kita membuktikan itu? Bahwa tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Ya, kita masuk ke dalamnya. Artinya mendalami kalimat itu sedalam-dalamnya, lalu tidak hanya sebagai ucapan, tapi sebagai keyakinan, sebagai tindakan. Itulah yang mungkin insya Allah yang nantinya akan kalimat yang dimaksud Nabi sebagai akhir kalimat, yang mana diucapkan di akhir ucapannya akan masuk surga. Tidak hanya ucapan yang sehari-hari, tidak sampai ke tenggorokan itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi nggak sampai ke, jangankan ke hati, ke tenggorokan aja nggak sampai, hanya di mulut aja. Saudaraku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itulah apa yang saya sampaikan sekilas mengenai tentang kalimat la ilaha illallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.